Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma di hari Jumat 28 November 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia mengaruniakan lagi kepada kita semua nafas hidup untuk kita masih bisa bernafas hidup sampai pada hari ini. Sebelum Bapak Ibu Saudara memulai aktivitas di sepanjang hari ini, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dikuduskanlah nama-Mu. Di pagi yang indah ini, kami umat-Mu datang menghadap hadirat Tuhan mengucap syukur. Tuhan, bangunkan kami lagi di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk beraktivitas. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 10. Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 10. Firman Tuhan demikian. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar, karena Allah berkenan pada persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh diangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum diangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, setelah diperingatkan Allah tentang suatu yang belum kelihatan, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia menjadi ahli waris kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujuinya. Karena iman ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar,
yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Alkitab kita dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 10 berbicara tentang saksi-saksi iman. Kalau berbicara tentang saksi-saksi iman, kita mengenal tentang nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Abraham sudah berusia 75 tahun ketika Tuhan memanggil dia. Istrinya Sarah 65 tahun, karena selisih usia Abraham dan Sarah 10 tahun. Abraham sudah berhasil di tempat kelahirannya. Hanya saja dia belum mempunyai keturunan karena istrinya mandul. Dalam usia 75 Allah memanggil dia, pergi dari tempatmu, dari rumah ayahmu ke tempat yang akan kutujukan kepadamu. Itu panggilan Tuhan. Dan Abraham belum tahu tempat yang akan ditujukan kepadanya. Allah tidak memberikan koordinat di mana tempat yang akan ditujukan kepada Abraham. Tidak seperti sekarang sudah ada Sherlock, tetapi pada masa itu belum ada. Tetapi Abraham bertindak karena dia percaya kepada Tuhan, dia beriman kepada Tuhan. Abraham bertindak dengan janji Tuhan, aku akan membuat namamu masyhur, aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit, dan aku akan memberkati engkau. Karena janji Tuhan ini, Abraham pergi, sekalipun saya katakan tadi usianya 75 tahun, menjadi nama masyhur, menjadi terkenal. Kalau dia masih muda, wajar kalau dia punya impian untuk menjadi terkenal. Tetapi ini usia sudah 75 tahun. Dan Tuhan berjanji akan membuat keturunannya banyak. Padahal usianya sudah 75 tahun dan Sarah mandul. Usianya sudah 65 tahun. Dan janji berkat. Abraham percaya sehingga dia bertindak, dia pergi. Dia pergi, dan di tempat yang dia sampai, Tuhan suruh dia menetap di situ, di tanah Kanaan, tempatnya orang Israel sekarang ini. Dan janji Tuhan digenapi dalam hidup Abraham. Abraham menjadi terkenal, 3 agama besar di dunia mengakui Abraham. Israel menyebutnya sebagai nenek moyang bangsa Israel. Kristen menyebutnya sebagai bapak orang beriman. Sementara agama Islam menyebutnya sebagai nabi besar. Kemudian janji Tuhan berikutnya yaitu membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit atau seperti pasir di laut. Janji ini digenapi. Israel menjadi satu bangsa yang besar saat ini. Dan juga janji berkat Tuhan digenapi. Abraham keluar dari tempat asalnya, tempat kelahirannya, dia sudah kaya. Tetapi
kekayaannya dilipat gandakan oleh Tuhan karena iman. Jadi Abraham bertindak karena percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu iman. Sehingga janji-janji itu digenapi dalam kehidupan Abraham. Tokoh berikut yang kita baca dalam perjanjian lama tentang orang yang beriman dituliskan tadi adalah Nuh. Tuhan memerintahkan Nuh membangun bahtera di atas gunung, membangun kapal di atas gunung. Pandangan orang-orang sejamannya bahwa Nuh sudah tidak waras karena membangun kapal di atas gunung. Tetapi itu perintah Tuhan, sehingga Nuh tetap membangun kapal atau bahtera di atas gunung. Dan ketika sudah selesai bahteranya, Tuhan menurunkan hujan ke bumi 40 hari 40 malam. Terjadi banjir besar, air menutupi bumi. Dan Nuh serta keluarganya dan setiap binatang sepasang diselamatkan. Itu karena iman. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama kita juga menemukan tokoh yang beriman, yaitu Ayub. Ayub ini orang beriman, percaya kepada Tuhan. Tetapi setan menghadap Allah dan berkata bahwa karena Ayub itu sehat, punya harta yang banyak, dan punya keluarga yang diberkati, sehingga dia taat, percaya kepada Tuhan. Tuhan izinkan Ayub untuk dicobai oleh iblis, tetapi jangan mengambil nyawanya, sehingga anak-anak Ayub semua mati, harta kekayaannya habis, dan Ayub kesehatannya juga parah, hampir mati. Tetapi Ayub tetap beriman kepada Tuhan, sehingga kesehatannya dipulihkan oleh Tuhan. Anak-anaknya dilahirkan kembali, dan kekayaannya diganti oleh Tuhan 2 kali lipat dari apa yang dia miliki pertama. Itu karena iman kepada Tuhan. Maka sekalipun dia harus mengalami cobaan yang berat, diambil hartanya semua, diambil anak-anaknya semua, juga dia sakit hampir mati. Dalam keadaan yang sudah tak berdaya, dia tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mengembalikan semua yang pernah dia miliki, bahkan hartanya dikembalikan 2 kali lipat, dan dia sehat kembali. Kita juga bisa melihat tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Yusuf. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri, saudara kandungnya. Mau saudara-saudaranya agar Yusuf itu mati. Mereka membuang dia di sumur. Ya. Tetapi pada akhirnya Yusuf dijual kepada saudagar, orang yang berangkat ke Mesir, dan dijual juga Yusuf ke Mesir di rumah Potifar. Dia difitnah, masuk penjara. Dan di penjara dia dilupakan oleh juru minum. Tetapi Yusuf tetap percaya Tuhan. Dia tetap beriman kepada Tuhan, sehingga Yusuf dibebaskan dari penjara dan diangkat oleh Firaun menjadi orang kedua di Mesir. Itu pekerjaan iman. Nah, saudara-saudara, tokoh-tokoh Alkitab memberikan teladan kepada kita. Sekalipun menghadapi kesulitan yang besar, kita tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Kita bersyukur juga karena
Allah sangat mengasihi kita umatnya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita percaya kepada kasih Allah yang mengaruniakan Yesus Kristus untuk menebus dosa umat manusia. Karena kasih Allah, Yesus datang, berkorban, mati di salib untuk membayar dosa umat manusia, untuk menebus dosa saudara dan saya, sehingga kita selamat. Karena iman kita selamat. Karena firman Tuhan, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita selamat. Dan kesaksian firman Tuhan juga di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita bersyukur sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Dosa kita sudah dibayar lunas di kayu salib. Kita selamat sekalipun kita masih di dunia. Kita sudah ada jaminan hidup kekal. Kita sudah ada jaminan keselamatan. Dan juga selama kita masih hidup, Tuhan menjamin hidup kita ketika kita tetap percaya dan beriman, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kesusahan apapun yang datang, kita akan dilepaskan kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita tetap menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Kalau kita tetap beriman kepada Tuhan, segala masalah yang kita hadapi Tuhan akan selesaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami datang lagi di depan hadirat Tuhan mengucap syukur karena Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Pagi ini Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga semua janji Tuhan digenapi dalam hidup kami, karena kami percaya akan janji Tuhan. Kami mengimani akan janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memulai aktivitas di pagi ini, sertai kami, berkati kami, sehingga kami berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari GKPO Halim Perdana Kusuma saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati.